Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini. Di video kali ini, aku akan membahas kisah-kisah orang-orang yang tertipu pada pernikahan mereka. Karena ternyata mereka malah menikah dengan sesama jenis. Siapa yang menyangka pernikahan seperti itu akan terjadi? Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, tolong bantu aku untuk klik tombol subscribe-nya ya teman-teman, biar aku semakin semangat nih bikin videonya. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya, biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video terbaru lainnya. Aku tungguin ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sekarang yuk kita masuk ke kisah pertama. 1. Wanita berinisial NA dinikahi oleh Anhab Arafif alias Erayani yang mengaku sebagai laki-laki. NA, wanita Malang dari Jambi, baru mengetahui suaminya adalah seorang perempuan setelah 10 bulan menikah. Awal perkenalan mereka melalui sebuah aplikasi kencan online. Saat itu, suaminya menggunakan nama Anhab Arafif di aplikasi kencannya tersebut. Anhab mengaku sebagai dokter spesialis saraf dan lulusan dari universitas di New York. Tak tanggung-tanggung, Anhab pun mengaku dia sudah mendapatkan 5 gelar pendidikan. Selain mengaku sebagai dokter, Anhab juga mengaku bekerja sebagai pengusaha batu bara. NA yang tertarik pada Anhab mulai menjalin hubungan yang semakin serius dengannya. Anhab pun menyatakan niatnya untuk mendatangi NA ke Jambi dan melamar NA. Akhirnya, berangkatlah Anhab dari Lahat, Sumatera Selatan ke Jambi. NA dan Anhab pun bertemu pada tanggal 23 Juni 2021 di rumah NA di Jambi. Awal pertemuan mereka tidak ada yang mencurigakan, karena Anhab berpenampilan seperti laki-laki. Bahkan, suaranya pun seperti suara laki-laki. Saat pertemuan pertama itu, Anhab mengaku tidak membawa identitas, karena ia adalah seorang mu'alaf dan baru saja berubah namanya. Tapi, perubahan nama di KTP itu belum selesai diurus di Dinas Kependudukan. Setelah sepekan di Jambi, Anhab pun memutuskan untuk kembali ke Lahat untuk mengurus dokumen-dokumen pernikahan dan meminta izin pada orang tuanya. Karena NA dan Anhab sudah sepakat untuk menikah pada tanggal 9 Juli 2021. Tapi, pada saat Anhab sudah berada di Lahat, ia mengaku pada NA ibunya meninggal dunia karena terkena COVID-19. Akhirnya, pernikahan mereka pun ditunda. Namun, karena beberapa alasan, akhirnya NA dan Anhab memutuskan untuk tetap menikah di bulan Juli 2021 secara siri. Walaupun sebelumnya, NA ingin menikah secara resmi, tapi pada saat itu, Anhab mengaku KTP-nya belum selesai diurus. Setelah melakukan pernikahan, Anhab tinggal di rumah NA. Sebetulnya, di malam pertama, NH sudah merasa aneh karena saat malam pertama mereka, Anhab menutup mata NA dengan kain dan NA tidak boleh melihat. Tapi, hal itu tidak terlalu dikemaskan oleh NA. Seiring berjalannya waktu, NA dan Anhab sudah 5 bulan menikah. Selama 5 bulan itu pula, Anhab tidak pernah memberikan kartu identitas asli pada NA dan keluarganya. Terlebih, Anhab hanya tinggal di rumah saja dan tidak bekerja. Padahal, ia mengaku sebagai dokter dan pengusaha batu bara. Ditambah, pada saat itu, ayah NA sedang sakit, bukan mengobatinya, justru Anhab malah meminta uang pada keluarga NA. Ia berkata, uangnya digunakan untuk pengobatan sang ayah. Tapi, Anhab sama sekali tidak melakukan pengobatan pada ayahnya NA. Melihat kejadian-kejadian ganjil tersebut, ibu NA menjadi sangat curiga. Anhab yang sudah sadar dicurigai, ia pun membawa NA ke kampung halamannya di Lahat pada pagi hari. Ketika sampai di Lahat, NA langsung dikurung di dalam kamar. Anhab pun berkata kalau ibu NA sudah mengguna-gunainya sehingga NA tidak boleh keluar rumah. Selama 4 bulan, NA dikurung oleh Anhab. Ibu NA yang tidak kunjung menerima kabar dari sang anak merasa khawatir dan melaporkan kejadian ini pada polisi. Akhirnya, setelah keluarga NA melaporkan kejadian ini pada polisi, baru terkuak semua kebohongan-kebohongan Anhab. Anhab diketahui seorang wanita tulen yang bernama asli Erayani.
Saat ini, Anhap didakwa atas kasus penipuan gelar akademik. Tetapi setelah mengetahui kebohongan yang dilakukan Anhap alias Erayani ini, keluarga NA mengharapkan Anhap diberikan hukuman berlapis tentang penipuan identitas, penipuan uang ratusan juta yang dikatakan untuk pengobatan ayah NH, serta penipuan yang mengatakan sudah menjadi mu'alaf. Saat ini, kasus ini pun masih berlanjut di persidangan. 2. Jen, pria asal Belgia, menikahi seorang transgender bernama Monica. Jen bertemu seorang wanita bernama Monica yang berasal dari Indonesia pada tahun 1993. Setelah saling cocok, mereka pun memutuskan untuk menikah. Pada saat menikah, Monica berusia 27 tahun, sedangkan Jen berusia 44 tahun. Ini merupakan pernikahan kedua Jen, dan Jen sendiri sudah memiliki 2 anak. Monica terlihat seperti wanita seutuhnya. Ia cantik dan feminim. Saat ditanyai ingin memiliki anak atau tidak, Monica menjawab dengan bijaknya kalau ia tidak ingin memiliki anak karena Jen sudah berusia 44 tahun. Dan lagi pula, Jen sendiri sudah memiliki 2 anak. Monica pun menganggap anak Jen seperti anaknya sendiri. Jen pun tidak merasa curiga pada saat itu. Ia justru menganggap hal itu sebagai bentuk perhatian dari Monica padanya dan anak-anaknya. Pernikahan mereka pun berjalan dengan baik dan lancar. Anak-anak Jen pun merasa Monica seperti kakak mereka sendiri, dan mereka sangat dekat. Monica pintar memasak, tetapi dia tidak bisa merapikan rumah dan menyetrika. Tapi lagi-lagi, hal itu dianggap biasa saja oleh Jen, dan dia tidak merasa curiga sama sekali. Selain itu, pada saat berhubungan suami istri pun, Monica selalu menggunakan sebuah pelumas. Tapi pada saat itu, Jen hanya menganggap hal itu biasa saja. Hingga setelah 19 tahun pernikahan mereka, rumah tangga mereka pun mulai goyah. Monica mulai sering keluar rumah dengan menggunakan pakaian-pakaian seksi. Selain itu, muncul desas-desus yang mengatakan Monica dulunya adalah seorang laki-laki. Hingga akhirnya datanglah sepupu Monica yang berasal dari Indonesia. Sepupunya Monica tersebut langsung memberitahu Jen kalau memang Monica dulunya adalah seorang laki-laki. Jen yang merasa frustasi dan sangat terpukul, ia pun mencoba bertanya langsung pada Monica pada suatu malam. Dan pada saat itu, Monica pun langsung mengakui kalau dulunya dia memang seorang laki-laki. Mendengar pengakuan langsung dari Monica tersebut, hati Jen merasa hancur. Ia sangat terpukul. Anak-anak Jen pun yang mengetahui kebenaran ini menjadi sangat terpukul. Hati mereka pun ikut hancur juga. Jen yang tidak terima telah dibohongi selama 19 tahun ini. Akhirnya pada tahun 2012 mengajukan perceraian ke pengadilan. Bahkan ia meminta pada pengadilan untuk mengusir Monica dari rumahnya. Sayangnya, permintaan untuk mengusir tersebut ditolak oleh pengadilan. Di tahun 2012 itu, Jen dan Monica masih serumah, tapi mereka tidak sekamar lagi. Bahkan, mereka pun sangat jarang berbicara. Jen merasa perbuatan Monica tidak bisa dimaafkan, dan ia pun harus pergi ke psikolog untuk melakukan perawatan mentalnya. 3. Ati dinikahi oleh Reza alias Anggi yang mengaku sebagai laki-laki. Malang menimpa wanita bernama Ati asal Kendari, Sulawesi Tenggara. Setelah ditipu oleh suaminya sendiri yang ternyata seorang wanita, ia juga harus kehilangan sepeda motornya karena dijual oleh suaminya tersebut yang bernama Reza alias Anggi. Sekitar tahun 2013 lalu, Ati dan Reza menikah. Setelah pernikahan tersebut, Reza tinggal di rumah Ati. Namun, selang 1 minggu, Reza meninggalkan rumah Ati dan membawa sepeda motornya. Pada saat itu, Ati sudah berusaha menghubungi Reza dan memintanya untuk pulang. Namun pada saat itu, Reza beralasan kalau dirinya impoten. Tak tinggal diam, keluarga Ati pun menjadi ikut campur dengan pasangan ini. Keluarga Ati mencari Reza dan membawanya pulang ke rumah Ati. Saat di rumah tersebut, Reza pun diinterogasi oleh keluarga Ati. Keluarga Ati yang merasa sudah memiliki perasaan curiga pada Reza berinisiatif untuk mengecek jenis kelamin Reza karena mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres. Pada saat itu, yang melakukan pengecekan adalah tantenya Ati.
Dan dari sanalah diketahui Regia adalah seorang wanita dan bernama asli Anggi. Merasa kesal dengan tindakan penipuan tersebut, keluarga Ati pun sempat melakukan pemukulan pada Regia. Setelah itu, keluarga pun membawa Regia ke kantor polisi. Keluarga melaporkan Regia telah melakukan penipuan pernikahan dan penggelapan sepeda motor Ati. Namun, karena Regia dan Ati melakukan nikah siri dan tidak terdaftar di KUA, akhirnya kasus penipuan pernikahan ini tidak bisa ditindaklanjuti. Dan polisi pun hanya fokus untuk memproses kasus penggelapan dan pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Regia alias Anggi ini. Yang lebih mengemparkan, diketahui Regia alias Anggi ini pernah menikah dengan seorang laki-laki dan telah memiliki anak. Namun, karena kekecewaannya pada seorang laki-laki, akhirnya ia jadi menyukai sesama jenis. 4. Sarifah dinikahi Rahmat Yani alias Radiani, wanita yang mengaku sebagai laki-laki. Sarifah dan Rahmat Yani alias Radiani pada awalnya berkenalan di Facebook. Setelah saling cocok, akhirnya mereka pun memutuskan untuk bertemu dan berpacaran. Baru 3 bulan pacaran, Rahmat Yani langsung mengajak Sarifah untuk menikah. Dengan suara laki-laki yang tegas, Rahmat Yani mengatakan pada keluarga Sarifah bahwa ia ingin segera menikah dengan Sarifah. Keluarga yang tidak memiliki rasa curiga pun akhirnya merestui pernikahan mereka. Namun saat itu pernikahan mereka dilakukan secara siri di kediaman Sarifah di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Rahmat Yani mengaku kalau dirinya tidak direstui oleh keluarganya, sehingga mereka pun memutuskan untuk menikah siri. Keluarga Sarifah pun akhirnya tetap menyetujui dan merestui pernikahan tersebut. Terlebih, mahar yang dibelikan oleh Rahmat Yani cukup besar, yakni uang tunai 30 juta rupiah dan sebidang tanah. Bahkan saat ijab kabul, Rahmat Yani pun memperlihatkan KTP-nya yang menyatakan dirinya berjenis kelamin laki-laki. Penghulu pun tidak merasa curiga pada saat itu. Padahal KTP yang diperlihatkan Rahmat Yani adalah KTP palsu. Pernikahan pun berjalan lancar, hingga pada saat malam pertama tiba. Ketika malam pertama, tiba-tiba saja Sarifah berlari keluar kamar sambil menangis. Ia pun menceritakan pada keluarganya kalau ternyata Rahmat Yani adalah seorang perempuan. Akhirnya, malam itu juga keluarga melakukan pemeriksaan pada Rahmat Yani. Dicarilah keluarga Rahmat Yani untuk mengetahui kebenarannya. Ketika telah ditemui, keluarga Rahmat Yani tidak tahu menahu tentang pernikahan Rahmat Yani. Dan mereka mengkonfirmasi bahwa Rahmat Yani memang seorang wanita tulen yang bernama asli Radiani. Nah, itu dia teman-teman, kisah orang-orang yang telah ditipu dalam pernikahan mereka. Sungguh miris sekali ya cerita ini. Orang-orang yang ingin merasakan indahnya pernikahan, yang ingin pernikahannya sakinah mawaddah warohmah, namun harus hancur berkeping-keping setelah menerima kenyataan kalau ternyata pasangannya adalah sesama jenis. Semoga kita bisa lebih berhati-hati lagi untuk memilih pasangan, dan kejadian ini tidak menimpa orang-orang lagi di luar sana. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Tolong klik tombol like dan share-nya kalau kalian suka sama video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.